Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triyono. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan dari salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ayahnya Karsid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman kecil tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Beliau menjadi Panglima Besar TNI pertama pada usia yang sangat muda. Semasa hidupnya, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun menderita sakit tuberkulosis, semangat juangnya tidak pernah padam. Beliau wafat pada tanggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kepemimpinan, semangat juang, dan integritas Jenderal Sudirman menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia hingga kini. Sebelum kita membahas tentang gaya kepemimpinan Jenderal Sudirman, berikut ini merupakan gaya kepemimpinan secara umum, yaitu yang pertama, kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan yang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, namun pemimpin tetap memiliki keputusan akhir. Yang kedua, kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan yang sangat terpusat, di mana pemimpin membuat semua keputusan dan mengharapkan anggota tim untuk mematuhi tanpa banyak pertanyaan. Yang ketiga, kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas tanpa banyak intervensi dari pemimpin. Yang keempat, kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan yang fokus pada penyusunan visi jangka panjang organisasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan yang berfokus menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai perubahan besar dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang keenam, kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan yang lebih menekankan pada struktur dan formalitas hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana kinerja diukur dengan imbalan atau hukuman. Yang ketujuh, kepemimpinan gaya pelatih. Gaya kepemimpinan ini seperti pelatih, di mana mereka fokus pada pengembangan individu dalam tim, dengan pemimpin berperan sebagai mentor yang membantu anggota tim mencapai tujuan mereka. Yang kedelapan, kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis sangat bergantung pada aturan, prosedur, dan kebijakan. Gaya ini memastikan bahwa semua anggota tim mengikuti peraturan yang ada dan keputusan diambil sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Berikut ini gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Ada dua. Yang pertama, kepemimpinan strategis dan kepemimpinan transformasional. Untuk kepemimpinan strategis ada dua. Yang pertama, visi dan dedikasi untuk kemerdekaan.
Jenderal Sudirman memiliki visi yang jelas tentang kemerdekaan Indonesia dan kebebasan dari penjajahan. Jenderal Sudirman dikenal karena strategi perang gerilya yang efektif, terutama selama agresi militer Belanda 1 dan 2. Dalam situasi sumber daya yang terbatas, ia mampu merancang taktik yang fleksibel dan berorientasi jangka panjang, memastikan bahwa perlawanan terhadap penjajah tetap berlangsung meskipun berada dalam posisi tertekan. Untuk yang kedua, pemimpin di tengah kesulitan. Di tengah situasi sulit, Jenderal Sudirman tetap memimpin pasukannya meskipun sedang sakit berat, tuberkulosis. Dengan komitmen yang luar biasa, ia menunjukkan kepemimpinan yang mampu membawa visi besar dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia. Untuk gaya kepemimpinan yang kedua yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman, yaitu kepemimpinan transformasional. Ada 2. Yang pertama, inspirasi untuk bangsa. Jenderal Sudirman tidak hanya memimpin dari segi taktik militer, tetapi juga menginspirasi semangat juang bangsa Indonesia. Kepemimpinannya menggerakkan pasukan dan rakyat untuk melawan penjajahan dengan semangat yang tinggi. Melalui keyakinannya yang kuat pada kemerdekaan, ia mendorong perubahan besar dalam pola pikir nasional dan semangat kebangsaan. Untuk yang kedua, keteladanan moral dan integritas. Jenderal Sudirman menjadi simbol keteladanan bagi rakyat Indonesia, memperlihatkan kesederhanaan, integritas, pengorbanan, dan patriotisme. Ia berhasil memobilisasi orang-orang di sekitarnya untuk mengatasi tantangan berat dan bergerak bersama menuju tujuan yang lebih besar untuk kemerdekaan Indonesia. Berikut ini referensi yang diambil pada presentasi di kesempatan hari ini. Ada 3. Yang pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tanggal 14 Februari 2021. Dan yang kedua, Salsabila pada tanggal 18 Mei 2024. Dan yang ketiga dari Wikipedia, Jenderal Sudirman. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya Andi Triyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.